Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik-baik aja dan bahagia selalu. Di video kali ini gue akan mendongengkan sebuah film drama Jepang lagi guys, yang berjudul Father in Law yang dirilis tahun 2020. Film ini diperankan oleh Mbak Imut nan menggemaskan, ya dia adalah Mbak Tsukasa Aoi. Buat kalian yang penasaran sama Mbak yang satu ini, tonton terus videonya guys, dan jangan di skip ya. Tapi sebelum kita bahas filmnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys. Subscribe ini gratis. Support terus channel ini biar gue makin semangat bikin alur cerita filmnya dan bisa bagian keluarga pastinya ya. Oke, tanpa bertil-til kita langsung bahas aja filmnya guys. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang baru aja menikah. Suaminya tersebut bernama Hiroto dan istrinya bernama Tsukasa. Di sini mereka berdua diceritakan akan pergi berlibur ke rumah orang tuanya Hiroto guys. Hal itu membuat Tsukasa sangat senang dikarenakan dia juga bisa sambil bulan madu dengan suaminya. Scene berlanjut, terlihat mereka berdua yang udah sampai di rumah orang tuanya Hiroto. Akan tetapi rumah orang tuanya itu lagi sepi guys. Mereka berdua akhirnya langsung masuk ke dalam dan nungguin orang tuanya di dalam rumah. Gak lama kemudian dari arah belakang keluar seorang wanita. Wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah ibunya Hiroto yang bernama Mikasa guys. Udah kayak merek bola. Dia pun sangat senang melihat anak laki-lakinya pulang dengan membawa sang istri ke rumah. Lalu ketika mereka sedang ngobrol, dari arah dapur kembali muncul seorang pria. Pria tersebut bernama Chan. Dia adalah temannya Hiroto yang bekerja sebagai pengantar makanan. Kalau di sini mungkin GoFood ya guys ya. Di sini Chan yang melihat istri Hiroto, dia pun langsung terpesona akan kecantikan Tsukasa. Hal itu membuat Tsukasa jadi malu-malu tapi mau guys. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, Chan lalu pergi menyelesaikan pekerjaannya. Ibu Hiroto pun kemudian menyuruh mereka berdua untuk masuk ke dalam. Mereka bertiga lalu ngobrol bersama sambil minum teh. Di sini Hiroto pun menanyakan kepada ibunya tentang keberadaan ayahnya. Ibunya lalu bilang kalau ayahnya lagi keluar ke Indomaret untuk ngantri minyak goreng guys. Tak lama kemudian ayahnya pun datang. Ayahnya yang bernama Suki pun terlihat senang ketika melihat anak serta menantunya berkunjung ke rumah mereka. Kemudian mereka berempat pun ngobrol-ngobrol santuy bersama. Hiroto lalu bilang ke ayahnya kalau kedatangan ia dan istrinya adalah untuk liburan sekalian bulan madu. Karena semenjak mereka menikah belum pernah honeymoon guys. Mendengar hal itu ayahnya pun senang, akan tetapi dari tatapan matanya kayak ada udang di balik bakwan nih guys. Dimana saat mereka ngobrol ayahnya selalu memandangi gunung kembar yang aktif milik Tsukasa. Namun hal itu dilihat oleh istrinya yang membuat dia jadi jengkel dan menyudahi obrolannya dengan mereka. Setelah selesai mengobrol, mereka berdua lalu masuk ke dalam kamar. Saat sedang merapikan pakaiannya, dia pun bilang kalau dia mau mandi duluan, dikarenakan dia merasa amat gerah karena perjalanan jauh tadi. Scene berlanjut, terlihat Tsukasa yang lagi mandi guys. Akan tetapi waktu dia mandi ada seorang yang lagi ngintip dia di balik pintu. Hal itu pun diketahui oleh Tsukasa. Namun saat dia mau ngecek, ternyata orang tersebut udah kabur. Dimana orang itu ternyata Suki, si kepala botak yang tidak lain adalah mertuanya Tsukasa sendiri guys. Di sini Suki yang baru aja habis ngintipin Tsukasa, dia terlihat senyum-senyum sendiri dan kelihatan senang banget. Habis ngintipin gunung kembar aktifnya Tsukasa. Dia pun kemudian merencanakan sesuatu. Esok paginya terlihat Hiroto dan Tsukasa lagi pakai sepatu. Dia berencana untuk berkunjung ke rumah temannya. Akan tetapi ketika mereka mau pergi, Hiroto mendengar suara ayahnya yang lagi kesakitan guys. Mereka pun kemudian menghampiri ayahnya dan ternyata ayah Hiroto baru aja kepleset kulit pisang guys, sehingga dia terjatuh. Tapi di sini dia mengatakan kalau dia tidak apa-apa dan baik-baik aja, dan menyuruh Hiroto untuk tetap pergi ke rumah temannya itu. Namun di sini Hiroto khawatir dengan keadaan ayahnya, dan pula di rumah itu cuma ada ayahnya sendiri. Lalu Tsukasa pun berinisiatif untuk menjaga mertuanya itu dan menyuruh Hiroto untuk tetap pergi ketemu dengan temannya. Mendengar hal itu ayah Hiroto pun menjadi tersenyum, yang menandakan bahwa rencana yang dia buat udah berhasil guys. Scene pun berlanjut, terlihat Tsukasa yang lagi ngeteh dan ngobrol bareng mertuanya itu. Di sini mertuanya tuh curhat tentang keadaan rumah tangganya yang kurang baik, dimana istrinya udah berselingkuh darinya. Seketika Tsukasa pun teringat akan pertama kali kedatangan mereka di rumah itu. Di situ terlihat Chan sedang berdoa dengan ibunya Hiroto guys. Lalu tiba-tiba Tsukasa merasakan pusing dan gak lama kemudian dia pun langsung pingsan guys. Ternyata teh yang diminum oleh Tsukasa tadi udah ditambahin obat tidur sama mertuanya itu. Suki pun langsung menjalankan aksinya dengan menutup semua pintu dan kemudian menghampiri Tsukasa yang sedang tertidur dan menyiapkan sebuah kamera untuk merekam adegan penanaman benih lele dumbo.
Tak lama kemudian mereka pun langsung melakukan kipoy. Malam harinya terlihat Tsukasa yang gelisah gak bisa tidur. Dia lagi kepikiran sama kejadian yang tadi siang, di mana dia menjadi objek penanaman benih lele oleh ayah mertuanya. Hiroto pun berpikir kalau Tsukasa lagi marah kepadanya karena dia harus mengurus ayahnya yang sedang sakit. Namun Tsukasa mengatakan kalau dia cuma lagi lelah aja dan butuh istirahat. Esok paginya Hiroto dan ayahnya lagi asik minum tuak bersama. Sementara itu Tsukasa terlihat lagi bengong seorang diri di kursi. Lalu setelah Hiroto mabuk dan tertidur, si mertua botak langsung aja menghampiri Tsukasa dan mulai melobinya untuk melakukan aksi penanaman benih yang kedua kalinya guys. Dan udah bisa kita tebak lah ya, gak lama kemudian mereka pun langsung melakukan kipoy. Pada malam harinya saat mereka akan tidur, tiba-tiba Hiroto bilang kepada Tsukasa kalau orang tuanya menyuruh mereka untuk tetap tinggal di rumah itu. Namun Tsukasa gak hirauin omongannya Hiroto dan langsung aja tidur. Esok paginya saat Tsukasa dan ayah mertuanya lagi melakukan kipoy, tiba-tiba aja ibunya melihat aksi mereka berdua itu. Akan tetapi dia diam saja dan gak berbuat apa-apa guys, alias dia santuy orangnya emang. Lalu dia pun pergi begitu aja, dan dari sinilah aktivitas penanaman benih mereka tetap sering dilakukan. Gak pagi, siang, malam, subuh, maghrib, pokoknya kipoy terus. Pada malam harinya terlihat si Hiroto lagi tidur sendirian. Gak taunya Tsukasa udah nangkring di kamar mertuanya guys untuk mendapatkan ikan lele dumbo dari sang ayah. Dan parahnya lagi si ibu mertua juga lagi mengadakan aksi pagelaran budaya serta penanaman benih dengan Chan di kamar sebelah. Gak ibu gak apa-apa ya, sama aja ya guys ya kelakuannya, parah banget emang. Di akhir film terlihat Tsukasa lagi merapikan pakaian dikarenakan masa liburan mereka udah selesai dan akan kembali ke rumah mereka di kota. Di sini Tsukasa bilang sama Hiroto kalau ayahnya yang botak itu masih terlihat gagah walaupun udah tua. Dan Hiroto pun menjelaskan kalau dulu waktu ayahnya masih muda dia sangat barbar dan memacari semua gadis di kampungnya. Mendengar hal itu Tsukasa pun cuma mesa-mesa malu guys. Gak lama kemudian terlihat mereka berdua lagi jalan pulang. Di sini Tsukasa terlihat sangat sedih ketika meninggalkan rumah mertuanya itu dikarenakan dia udah ketagihan dengan ikan lele dumbo milik sang ayah mertua yang selalu mematil serabi lempit miliknya. Ya, dan film pun berakhir guys. Oke, itu dia guys alur cerita filmnya. Makasih banget yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you.